Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Selamat sore Pak Sandy, gimana kabarnya Pak? Halo, selamat sore. Kabar baik. Terima kasih sudah diundang ke sini ya. Baik, terima kasih Pak Sandy. Dan selamat sore Bapak Ibu semuanya, semoga kabarnya baik semua ya hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal fitur-fitur platform MetaTrader 5. Jadi webinar formula ini khusus untuk trader pemula untuk belajar dasar-dasar trading forex. Jadi buat Bapak Ibu yang tertarik nih untuk belajar gimana caranya menghasilkan profit dari trading forex, bisa mengikuti webinar formula ini setiap hari Jumat jam 4 sore. Untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu atau boleh diinfo ke saya melalui kolom chat. Karena kalau tidak menggunakan nama asli akan di-remove sementara oleh admin. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan Pak Sandy. Terima kasih Mbak Bella. Selamat sore semua Bapak Ibu. Salam kenal ya dengan Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Oke, Bapak Ibu sekalian, webinar Forex untuk pemula atau formula ini memang ditujukan khusus untuk para pemula ya. Para pemula artinya memang antara yang sudah trading tapi masih baru atau baru mau eh, belajar gitu ya, mengenali apa ini dunia trading ini apa, bisnis trading ini seperti apa ya. Katanya trading itu adalah trading online yang menghasilkan cuan ya, menghasilkan eh, uang atau apa penghasilan tambahan gitu. Memang benar ya Bapak Ibu. Tapi untuk topik hari ini ya, untuk topik hari ini tidak kita bahas apa itu apa namanya forex ya, karena kita sudah ada per topik-topiknya ya. Oke, jadi topik yang hari ini saja kita akan bahas mengenai fitur-fitur atau menu-menu yang ada di MetaTrader ya. Oke, boleh kita buka kamera ya Bapak dan Ibu biar kita berkenalan dulu nih ya, karena supaya bisa lebih tahu ya. Boleh Bapak Ibu bisa dibuka kameranya Pak Erdi, Ibu Yuyun. Ini ada Bu Dela, Leoni, Rizky, Agus, Pak Kowi, Johan. Ya, Pak Erdi, salam kenal. Posisi di mana Pak? Di luar kota kah? Kalau kami ja, eh, kami di Tangerang Selatan ya, masih Jabodetabek. Pak Rizky di mana posisinya? Jabodetabek juga atau luar kota nih? Jambi, Pak. Kota Jambi, Wah, Pak. di kota Sumatera. Jambinya, Sumatera luar biasa, jangkauan luas ya. Kalau Pak Erdi di mana Pak? Dari Saya mana? saya Pekanbaru, Pak. Di mana ini sekarang? Pekanbaru? Pekanbaru, Riau. Oh, dekat sama ya, berbatasan dengan Pak Rizky di Jambi. Kalau Pak Agus di mana nih Pak Agus? Di Tangerang Selatan, Pondok Kacang. Waduh, tetangga kita nih. Ya, oke oke. Java tuh di Tangerang Selatan juga ya, di BSD. Ibu Yuyun, Pak Kowi, Pak Johan, Ibu Kadek, ya, ada di mana posisinya? Kalau apa, misalnya mau belajar secara onsite juga bisa ya. Kita bisa juga kelas onsite. Memang awalnya sebelum pandemi itu Java membuka
kelas-kelas onsite, bahkan ada yang berbayar. Tapi kalau datang ke kantor juga bisa ya untuk eh, langsung ketemu analis ya nggak bayar ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, apakah semua di sini memang memang baru ya? Maksudnya mempelajari tentang forex ya, tentang trading ya? Iya, Karena betul. kalau yang sudah trading itu kayaknya topik hari ini tidak ber tidak tidak pas karena ini dasar sekali yang sore ini untuk mempelajari fitur-fitur atau pengenalan fitur-fitur pada MetaTrader 5. MetaTrader 5 itu adalah platform atau aplikasi yang digunakan untuk melakukan trading. Trading bahasa Indonesianya kan berdagang ya. Berdagang itu kan bisa bisa membeli dan menjual. Nah, Bapak Ibu sekalian, bedanya forex atau gold dengan saham atau sekarang yang lagi booming juga apa? Bitcoin, bedanya apa? Bedanya forex atau trading forex atau trading gold itu bisa dua arah. Dua arah itu misalnya gini, saya bisa beli, saya bisa jual, ya. Tapi kalau di forex atau Bitcoin tidak bisa jual, beli beli aja gitu, beli supaya mengharapkan harga naik gitu. Jadi asetnya naik, naik, naik. Sekarang ini Bitcoin dan teman-temannya itu lagi turun ya. Nah, kalau Bitcoin lagi turun, berarti orang lagi asetnya itu lagi minus atau menurun gitu ya. Oke. Tapi kalau di forex enaknya dua arah. Oke, langsung aja ya. Eh MetaTrader itu seperti apa? MetaTrader itu ya ini ceritanya ini udah download ya, misalnya gitu ya. Aduh, Bisa sekalian simulasi kan Pak melalui VTF atau gimana Microsoft-nya atau gimana? apa Pak? Bisa sekalian disimulasikan melalui apanya? Bisa nggak? Kira-kira. Oh iya, ya. Kita Hmm. akan simulasikan. Oke, sebentar ya. Ini sedang akan kita. Tapi Bapak-Bapak sekalian sudah tahu MetaTrader ya? Sudah tahu? Belum sih Pak. Saya sih belum sama sekali. Oh, Siap. wah. Oke, oke, baik. Sebentar ya. Ini saya sedang membuka MetaTrader lagi loading. Oke, oke, oke. Ya, jadi MetaTrader itu ya kalau di apa namanya di handphone ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa download di Play Store ya, Play Store di Play Store, tahu Play Store. Nanti tinggal cari yang namanya MetaTrader 5 ya, MetaTrader 5 atau MetaTrader 5 untuk Android sama saja, tinggal di-download ya. Oke. Lihat dulu. Wah, ini topiknya adalah mengenal fitur-fitur. Jadi saya seolah-olah ini memang ngikutin topiknya aja ya. Karena kalau bagaimana cara mendownloadnya itu sepertinya mudah sekali ya. Misalnya Bapak dan Ibu yang pakai HP-nya Android, berarti kan tinggal ke namanya Play Store ya, ke Play Store nanti cari MetaTrader 5 gitu ya, MetaTrader 5 untuk Android misalnya gitu ya. Nanti tinggal download. Nah, ini ceritanya adalah saya sudah download gitu ya, atau Bapak dan Ibu sudah download, terus lalu masuknya gimana ke MetaTrader tersebut. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah apa namanya sudah registrasi di Java Global Futures, registrasi ya, misalnya sudah mau buka akun dan eh, sudah registrasi dan misalnya memang mau trading gitu, jadi registrasi dulu kan, isi data-data, ada step-stepnya semua step-stepnya itu registrasi sesuai dengan aturan dari Bapepti ya. Bapepti itu Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan Indonesia. Nah, jadi setelah nih disetujui nih ya, dikonfirmasi dari Java, oh iya, misalnya Bapak Rizky mau ditelepon gitu, sesuai dengan data di registrasi. Betul nggak Bapak Rizky mau mau apa membuka akun di Java? Betul, oke. Nanti setelah konfirmasi selesai, Bapak Rizky dan calon-calon nasabah akan dikirimkan yang namanya login ya, seperti ini ya. Ya, ada login dan passwordnya ke email Bapak dan Ibu sekalian. Gitu ya. Nah, login dan passwordnya itu nanti
masukin di MetaTrader-nya ya. Caranya misalnya ini udah buka nih, MetaTrader-nya udah kebuka, masuk ke namanya login. Masuk ke menu login ya. Masuk ke menu Oke. manage account, namanya ini menunya ya, manage account. Lalu akan tampil segini. Bapak dan Ibu nanti eh, cari di seluruh dunia tuh ada karena pakai MetaTrader. Jadi tinggal ketik Java Global, muncul nanti Java Global Futures. Nanti masukkan loginnya yang ada di email Bapak Ibu ya, diketik aja atau di copy sama passwordnya. Lalu save ya, nanti akan kebuka. Ini awalnya ya, jadi dari belum punya atau belum bisa masuk ke MetaTrader ya, setelah download masuk ke menu manage account, masukin login dan password, dah. Setelah kebuka akan tampil seperti ini ya, akan tampil seperti ini, namanya quotes. Quotes ya, quotes itu adalah tampilan-tampilan harga ya, tampilan harga, oke. Tampilan harga yang bisa Bapak dan Ibu lihat sini. Nah, harga ini harga apa maksudnya? Harga ini adalah ya, ini adalah eh, produk-produk yang bisa kita perdagangkan. Apa cuma segini? Enggak, masih ada puluhan lagi ya. Nah, yang ini Bapak dan Ibu lihat itu adalah mata uang ya. Ini adalah misalnya euro, ini kan mata uang, euro ya. Jadi dia mata uang itu selalu berpasangan ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada tidak ada satu, misalnya saya mau beli dolar Amerika, nggak beli dolar doang, tapi ada pasangannya ya. Misalnya dolar terhadap apa, ya kan? Misalnya gini, saya mau beli dolar Amerika karena kita Indonesia kan, rupiah, berarti namanya apa? Nama nama kodenya gitu, nama produknya adalah USD IDR, USD terhadap rupiah, gitu ya. Nah, kalau di sini ada, kita bicara mata uang dunia, jadi nggak mata uang rupiah ya. Jadi mata uang dunia itu adalah mata uang yang utama. Misalnya euro terhadap USD, USD Japanese yen ya, GBP pound sterling terhadap USD, euro terhadap Japanese yen. Nah, kalau ini USD oil ya, harga minyak dunia nih terhadap pakai satuannya USD. Jadi sekarang nih harga minyak dunia ini 84 dolar per barrel. Contoh gitu ya. Nah, ini gold. Gold Gold terhadap, maksudnya satuannya dolar, ini adalah 2.367,01 gitu ya. Itu adalah dolar per satuannya troy ounce, bukan satuan gram, bukan satuan kilo atau ton, tapi troy ounce. Itu udah ada apa? Gak usah kita pertanyakan gimana, itu memang udah satuan internasional ya. Satu troy ounce sama dengan 31,10 gram. Oke, lalu di sini ada dolar indeks dan mata uang lainnya. Ini contoh ya, namanya quotes. Jadi melihat ini di mana? Ini Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah saya screenshot dari tampilan eh, di Android atau di HP ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka HP, di sini ada menunya nih, quotes, di sini ada chart, di sini ada trade, history. Maksudnya quotes ini adalah menampilkan harga-harga gitu ya. Nah, menampilkan harga-harga ini, nanti Bapak dan Ibu pilih aja mana yang mau diperdagangkan ya. Apakah mau tradingnya euro USD, pilih. Misalnya setelah pilih nanti bisa lihat di chartnya. Oh, saya mau lihat dong grafiknya gimana nih. Klik dulu ini, misalnya klik dulu gold atau emas. Saya klik nanti muncul pilihan misalnya mau chart atau apa. Sekarang kita ke chart ya. Oke, oke. Kalau chart ini nanti saya tunjukinnya di laptop aja ya, karena dia akan muncul grafik ya. Tapi ini contohnya paling tidak. Klik chart akan muncul grafik. Klik trade. Kalau klik trade ini adalah, nanti klik trade ini adalah posisi-posisi yang lagi trading, yang lagi harganya lagi posisi terbuka. Misalnya lagi buy euro, sell euro, atau buy gold atau sell gold. Itu lihatnya di trade. Nah, kalau nanti trade-nya sudah selesai, misalnya gini, wah saya sudah tutup posisi trading saya tadi profit, maksudnya profit berapa pips atau berapa dolar, hasilnya lihatnya di story di sebelahnya ya. Oke, jadi kalau yang posisi trading terbuka lihatnya di trade, kalau yang sudah selesai lihatnya di story. Kalau di trade nggak ada posisi trading, maka di klik di sini nggak ada posisi trading ya. Misalnya saya tidak melakukan trading, kalau kita klik di trade ya nggak ada posisi trading ya.
Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi gampang ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk gimana sih cara melakukan transaksi di MetaTrader, ya kan? Kan katanya gampang, semudah semudah itu, ya kan? Ada di handphone kita, jadi nggak usah pakai laptop juga bisa. Jadi kita lagi jalan, lagi kerja, lagi santai di rumah, kita transaksi itu pakai HP. Ini nih dari HP ini saya screenshot ya. Jadi kalau misalnya kita buka klik menu Gold misalnya, nanti dia akan muncul nih new order atau chart atau properties dan lain-lain. Nah, kalau mau transaksi klik yang namanya new order. Sini ya, new order. Nah, nanti kalau udah klik new order nih nanti akan muncul buy atau sell. Oke? Ya kayak gitu dulu ya. Nanti baru saya tunjukin di laptop. Oke? Oke Bapak Ibu sekalian, lanjut kita akan pelajarin apa namanya menu-menu yang ada di MetaTrader yang di eh, laptop ya atau di PC atau di namanya di desktop. Oke, ini bisa kelihatan? Kelihatan ya? Aman Oke, ya? Pak. Oke. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini namanya MetaTrader 5 ya, Java Global Features. Artinya kalau kita sudah login, misalnya gini, Pak, saya mau download ini di laptop saya gimana? Itu ada di web Java, linknya bisa diklik di situ atau nanti Bapak dan Ibu juga bisa minta kepada tim dari Java yang mengundang Bapak Ibu ya, minta dikirimin gitu ya, minta dikirimin lalu apa namanya download dulu, install, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ya sebentar ya, saya ganti akunnya dulu. Jadi Bapak dan Ibu download dulu ya, atau kalau download di handphone, kalau di laptop namanya install ya. Jadi perlu diinstal dulu supaya muncul seperti ini. Oke, kita lihat ya. Nah, lanjut lagi. Oke, jadi nah inilah pengenalan fitur-fitur ini penting. Jadi kalau misalnya nih Bapak dan Ibu masih baru tapi udah jadi nasabah padahal misalnya baru baru banget lah, ibaratnya masih newbie lah, masih 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 benar-benar baru di dunia trading ya. Masih mau tahu nih gimana ini ya, nama-nama ini apa gitu ya. Jadi nanti kalau sudah registrasi kan sudah punya loginnya ya, dikirim ke email. Nah, nanti masukin di sini nih ya Bapak Ibu ya. Di sini ke menu file ya, menu file lalu ke login to trade account. Nah, masukin loginnya, bisa di copy aja, passwordnya dimasukkan, pilih menu yang real ya. Kalau sudah trading, sudah registrasi pakai yang real. Kalau yang belum masih demo-demo, masih belajar pakai demo aja nggak apa-apa ya. Ini kebetulan saya buat contoh pakai yang demo ya. Oke. Ya ini namanya lagi mendownload ya atau lagi login lah. Setelah itu ini apa ini? Kita lihat ya. Nah, di menu view ini banyak ya muncul macam-macam ya. Di sini ada namanya Market Watch. Market Watch itu mirip kayak tadi Watch ya. Kalau di handphone tadi Watch. Nah, Market Watch itu ini dia. Ini artinya menampilkan harga-harga ya. Kita mau lihat yang mana? Tuh ada macam-macam ya. Ada puluhan ya harga-harga yang kita bisa lihat lalu kita pilih buat kita trading kan. Itu ada macam-macam ya. Ada banyak ya. Oke, kalau nggak mau lihat semua, kita hide aja ya. Misalnya kita nggak mau lihat semua gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini misalnya mau lihat Nasdaq ya. Nasdaq adalah indeks saham Amerika ya, indeks saham Amerika Serikat. Oke. Lalu ini ada gold ya, UFC Japanese Yen dan lain-lain. Ini ada forex, ada oil, ini komoditi, gold juga komoditi, dan lain-lainnya adalah rata-rata ini mata uang ya. Pilihannya banyak. Jadi mau mata uang apa kita bisa pilih ya. Lalu ini namanya grafik atau chart ya. Ini namanya grafik. Cara menampilkan grafik gimana?
gampang sekali. Ya, tarik aja dari sini ke grafiknya nanti muncul ya. Nanti kita bisa pilih grafik di sini ada banyak sekali kita bisa buka grafik banyak ya untuk belajar-belajar gitu ya. Saya mau buka grafik dolar, euro, GBP, pound sterling macam-macam tuh ya. Kita buka aja grafik-grafik banyak sekali boleh. Ya, enaknya memang ini kalau di laptop ya. Kalau di HP kita terbatas gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, ada berapa orang di sini yang sudah download MetaTrader? Bisa sampaikan? Ada berapa orang? Saya. Oh ya, siapa ini? Siapa Saya yang? Rizky, Mas. Oh, Pak Rizky sudah download. Oke, sudah punya akun, Pak? Kalau yang di Java ini baru mau buat, Mas. Kalau sebelumnya sudah ada. Oke, sebelumnya udah punya akun di broker lain gitu ya? Iya, benar. Sudah punya pengalaman trading berarti sebelumnya ya, Pak Rizky ya? Ya, ada lama sedikit. Iya, nggak apa-apa. Kalau untuk MetaTrader 5, misalnya broker yang lama pakai MetaTrader 5 juga nggak atau Meta 4? MT5, Mas. MetaTrader Oke, 5. kalau MetaTrader 5-nya sudah di-download di HP, itu nggak usah download lagi ya, tinggal masuk ke yang tadi, yang namanya menu manage akun ya. Masukkan login Java. Oke, nanti cari nama brokernya, misalnya nama eh, kalau belum ada kan tinggal kita yang ketik Java Global nanti muncul, baru masukin login dan passwordnya. Oke, Bapak dan Ibu yang lain ada yang sudah install atau download MetaTrader 5? Oh ya, jangan salah ya, MetaTrader kalau cuma ngetik MetaTrader nanti ada muncul MetaTrader 5, 4 gitu ya. Dan Java adalah broker lokal, broker Indonesia yang pertama menggunakan MetaTrader generasi 5. Oke. Jadi yang menggunakan MetaTrader 5 pionirnya itu Java Global Futures di Indonesia. Oke, oke. Untuk em, mengenal misalnya setelah ini kita mau tahu lagi tentang MetaTrader, nanti lihat di YouTube Java Global Futures ya, karena sudah pernah kita buat videonya, bagaimana cara downloadnya, bagaimana cara pengenalannya. Oke, ya, lanjut lagi. Ya, oke Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setelah lihat grafik ini ya, ini adalah grafik. Nah, ini adalah namanya time frame ya. Time frame atau bisa kita bilang ini adalah satuan waktunya ya, atau periode yang kita lihat. Misalnya gini ya, misalnya kita ketik time frame H1 berarti 1 jam. H4 berarti hour-nya 4 ya. D1 daily. W1 weekly ya. Kalau M itu menit, menit 1 5 menit, M5 15 menit, M15, M30 dan lain-lain. Maksudnya apa? Kalau kita pilih time frame-nya misalnya di H1 berarti pergerakan yang kita lihat adalah pergerakan dalam 1 jam. Pergerakan satu candlestick ini ya. Jadi ini bergerak nih, nanti berhenti setelah 1 jam berikutnya jam 5 sore ya, waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi dia bergerak terus nih. Ini sampai jam 5 nanti dia akan berhenti baru ganti lagi candle berikutnya. Ya. Jadi dalam 1 jam itu kita akan lihat harga naik atau turun. Kayak contoh begini ya. Kalau naik hijau, kalau turun itu merah. Tuh ya. Jadi turun itu dilihat dari mana? Dari harga pembukaan di saat time frame tersebut. Misalnya ntar jam kalau tadi ini sekali lagi berjalan jam 4.00 sampai nanti jam 5.00. Pergerakannya nanti akan kelihatan naik atau turun itu dilihat dari harga open dengan close-nya. Ya, open dengan close itu dilihat dari batang ininya ya. Misalnya ini naik nih hijau, berarti opennya di sini, close-nya di atas. Jadi dia naik ya. Ini apa ini? Ada ekor-ekornya. Ini berarti harga sempat turun ke bawah sini. Ya, akhirnya ditutup di atas ini. Ya, jadi eh, dia naik. Ya, sistemnya udah otomatis ya. Jadi kalau kita lihat candlenya hijau atau biru itu berarti naik, kalau merah berarti turun. Oke, jadi udah mengetahui begitu ya Bapak Ibu sekalian. Pilih time frame-nya. Saya mau lihat time frame daily untuk melihat harian ya. Wah, misalnya ini, wah ini GBP itu adalah British Pound, artinya pound sterling terhadap US dollar.
British pound dalam harian daily lagi artinya nih lagi naik ya. Kalau kita lihat nih hari ini, kemarin lagi ya, hari Selasa, Senin, oh, berarti ini seminggu nih lagi naik nih GBP USD. Ya, tapi kalau kita lihat pakai time frame H1 ya, untuk melihat seminggu ini berarti kita mesti lihat dalam time frame H1 ini mesti yang besar ya. Kita bisa lihat mungkin kita rapetin gini. Ini mungkin dalam segini ya. Ini seminggu gitu ya. Tapi kalau dalam daily cuma 5 kali candle. Oke, langsung aja yang gampang-gampang ya. Terus kalau mau trading lewat laptop gimana? Nah, di sini ada menunya namanya new order ya. Tapi yang penting pastikan dulu kita pilih pilih pairnya apa. Ya, di grafik ini misalnya oh saya lagi buka GBP ya. Berarti memang saya mau trading GBP USD gitu. Nah, di sini ada menu new order ya. New order berarti pesanan baru ya atau posisi baru, trading baru, klik. Nah, ini contoh ya, karena saya pakai akun demo. Jadi kita contoh ya. Caranya gimana nih Pak untuk trading ya? Caranya gimana? Ini anggap saja Bapak dan Ibu sudah menganalisa gitu ya. Saya sudah analisa nih GBP mau naik apa turun gitu ya. Kita nggak bahas di sini analisanya, tapi ini bagaimana cara menggunakan MetaTrader-nya. Nah, di sini ada menunya adalah ini GBP, oke. Market execution ini artinya apa? Kita akan eksekusi harga yang saat ini bergeraknya saat itu ya, yang lagi gerak sekarang. Market execution berarti waktu kita memang mau trading di harga sekarang ya. Misalnya harga saat ini 1.2779.5 gitu ya, 1.2780. Saya setuju nih, memang saya mau buy atau sell di harga ini. Ya udah, kalau misalnya mau buy klik ya. Tapi kalau mau sell, klik sell misalnya. Terus di sini ada stop loss ya, stop loss. Lossnya di stop. Apa tuh stop loss? Stop loss itu artinya batasi kerugian. Ya, batasi kerugian itu misalnya namanya kita trading, namanya kita bisnis. Bisnis itu bisa menghadapi yang namanya eh, untung, bisa menghadapi yang namanya kerugian. Kerugian itu bisa kita tidak kehendaki, bisa kita tidak ketahui. Meskipun kita sudah menggunakan strategi, meskipun kita sudah menganalisa, membaca pasar gitu ya, membaca situasi, misalnya kalau kita bisnis yang real, kita sudah buka kios di tempat yang rame misalnya gitu ya. Saya sudah survei, misalnya di sini produk yang disukai misalnya kopi anak muda gitu, misalnya contoh. Suatu saat ternyata ya kita misalnya omsetnya sedikit ya, bisa saja bisa misalnya ternyata hari itu hujan deras, nggak ada orang yang mau minum kopi kopi kekinian, kopi dingin, nggak ada ya kan, nggak ada orang yang datang ke kios karena hujan deras atau terjadi hal-hal yang tidak diduga. Jadi ada kondisi seperti itu. Dalam trading bisa nggak bisa, kita hanya bisa menganalisis, membaca pasar itu lewat analisa baik teknikal maupun fundamental. Tapi kita tidak pasti ya mengetahui arah marketnya gimana. Makanya Bapak dan Ibu bisa menggunakan stop loss. Stop lossnya itu maksudnya 0.00 ini apa? Ini adalah poin ya, harga. Misalnya nih, saya mau sell GBP USD atau pound sterling di harga 1.2780. Saya targetnya sih 20 poin aja. 20 poin itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau tradingnya 0,1 itu artinya $20. $20. Nah, sekarang itu kan dolar Amerika 16.000 ya. Tapi kalau kita masuk deposit, kita nggak pakai standar kurs 16 ribuan. Kita dipatok kursnya yang 10.000 aja. Jadi dolar mau 15.000, 16.000 ya. Kita waktu deposit itu dolarnya kita pakai atau pilih yang fix aja 10.000. Oke, jadi gampang ngitungnya ya. Oke, Bapak Ibu, paham ya? Jadi kalau misalnya berapa nih modal untuk trading di Java? $200. Bukan berarti 200 dikali 16.000. Nggak usah pilih yang itu, ribet nanti untuk naik turunnya ya. Jadi kita dipatok aja dolarnya 10.000. Berarti $200 kali 10.000 berapa? 2 juta ya. Nah, kalau kita trading 0,1 lalu kita mau cari target profit $10. Kita ketik aja dari sini 10 pip ya. Misalnya harga dari 2780. Kalau sell kita berarti mau turun ya. Kalau mau beli berarti harga mengharapkan
harga naik ya. Tapi kalau ini contoh saya mau sell, maka saya target 20 pips misalnya. Ke bawah ya, 20 pipsnya ke bawah. Berarti 2760 misalnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau dia nanti naik, saya sell pengennya turun, saya analisa turun tapi malah naik ke atas. Batasi kerugian. Saya batasi aja 20 pips ke atas, berarti 2780 tambah 20, 2800 sekitar itu ya. Kita klik. Oh, oke nih, saya mau trading di harga ini. Nah, oke ya. Nah, di sini muncul kelihatan nih Bapak Ibu sekalian ya, bisa kelihatan di sini. Posisi yang sedang kita sudah ambil. Nah, ini contoh ya. Oke. Nah, ini ya. Saya buka di M30 deh. Ya, kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sell di harga ini. Nah, stop lossnya di sini. Ini maaf, ini stop loss di atas, take profitnya di bawah. Take profit itu apa? Misalnya nih harga nanti turun, nyentuh target TP kita, transaksi selesai. Ya, transaksi selesai, udah tutup posisinya dalam kondisi profit kalau menyentuh TP. Tapi kalau harga malah naik ke atas, menyentuh 2800 atau stop loss harga kena itu, maka transaksi selesai tapi kita ditutup kondisi rugi. Gitu ya. Ya, oke. Tapi ruginya memang udah kita tentukan. Gitu ya, bukan wah ntar saya rugi serugi-ruginya gitu. Wah, harga naik terus nih gimana nih? Naik terus nih. Waduh. Nah, itu kalau nggak pakai stop loss. Ya, atau stop lossnya jauh gitu ya. Tapi kalau stop lossnya kita batasin aja, wah modal saya kecil. Ya udah stop loss saya juga nggak usah gede-gede gitu ya, supaya kalau loss ya loss. Ya, mungkin loss cuma $20. Ya, loss mungkin $30. Saya masih punya sisa dana kan? Misalnya dari $200, sisa dananya $170. Saya analisa lagi, saya mau trading lagi. Saya optimis lagi, saya mau cari cuan lagi gitu. Atau wah, tadi signal yang pertama kena SL. Udah nggak apa-apa deh, untung saya udah batasi ya. Saya batasi $20 atau $30. Saya mau trading lagi. Bisa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, trading ini bukan seperti judi ya. Misalnya kita masukkan 2 juta, nanti profit 2 juta atau loss 2 juta. Enggak gitu ya. Jadi kita bisa pilih lotnya berapa, targetnya berapa, stop lossnya berapa. Oke? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah ya. Terus nanti misalnya saya mau trading yang lain, ya kita tinggal pilih aja ya mana yang mau kita tradingkan. Oke? Gitu ya. Sama nih, misalnya saya mau tradingnya USD Japanese Yen. Kayak gitu ya. Nanti pilih new order. Oke, new order ya. Terus kalau misalnya gini, saya mau sell USD Japanese Yen, tapi harga jangan di sini. Saya tunggu harga di lebih tinggi. Jadi kita kayak ada penawaran gitu ya. Contoh misalnya Bapak dan Ibu mau jual barang ya, mau jual barang tapi jangan harga sekarang. Kalau ada yang nawar lebih tinggi, saya lepas misalnya gitu. Bapak Ibu mau jual laptop misalnya. Laptopnya Bapak Ibu misalnya nih ada yang nawar 10 juta. Tapi Bapak Ibu misalnya pasang harga 12 juta gitu ya. Ada yang nawar 11 juta, berarti nggak masuk. Ada yang nawar 11 juta 800 belum masuk. Tapi ada yang nawar 12 juta, nah baru masuk posisi ininya gitu ya. Contohnya gimana? Misalnya ini ya, USD Japanese Yen nih, misalnya contoh. Kita mau pesan harga. Misalnya Pak Sukip mau USD Japanese Yen-nya mau buy atau sell nih. Biar saya contohkan ya. Halo? Atau Pak Rizky atau Pak Erdi. Ini contoh nih. Ya, USD Japanese Yen-nya mau buy atau sell. Coba yang bayar aja, Pak. Coba yang buy ya. Ini namanya kita mau pesan harga ya. Kalau buy sekarang, kalau buy di harga ini kan kita tinggal klik aja buy, ya kan? Berarti buy di 1671 mulai posisi untung gitu ya. Tapi kalau misalnya harga turun di bawah 1671, kita mulai mulai minus-minus gitu. Nah, saya mau buy di harga 1671 lagi gerak, tapi saya mau pilih harganya 156070 gitu ya.
Saya mau beli sesuatu, tapi harga sekarang masih masih tinggi. Saya mau tunggu harga di bawahnya. Gimana caranya? Pesan harga, klik di sini. Ya, namanya bukan market execution, tapi pending order. Nah, pending order, kita klik karena kita mau buy, namanya buy limit. Ya kan? Buy, kasih limit di bawah. Kalau buy limit di bawah ya, namanya buy memesan harga lebih rendah. Oke, tadi kan harga jalan ini lagi sekarang 160,70. Kita ketik di sini. 160, misalnya 50 gitu ya. Saya ketik harga di bawahnya, 20 pip. Contoh ya, stop loss 160. Ini contoh aja. Terus take profit itu atau target 161 gitu ya. Itu adalah 50 pips ke atas, 50 pips ke bawah. Oke, kalau udah setuju klik. Nah, oke. Terus kita lihat bisa kelihatan nggak di mana posisi tadi kita. Nah, ini dia ya. Ini posisi tadi kita ya. Ini namanya buy limit nih. Kita lihat ya, di sini ada buy limit 0,2 lot gitu ya, at 160,500. Sementara harga masih di 160,700. Masih 20 pip di atas harga buy limit. Jadi kalau harga malah naik, naik, naik terus, posisi kita gimana? Buy limitnya nggak kesentuh, ya kan? Ibaratnya nggak ketemu pembelinya gitu ya. Ya kita udah pasang harga, nggak ada yang cocok. Ya udah, berarti kita nggak ada posisi transaksi. Kalau nggak ada posisi transaksi gimana? Kena ini nggak admin apa segala macam? Nggak ada apa-apa ya. Nggak ada potongan pajak, admin dan lain-lain ya, komisi dan lain-lain nggak ada. Kita itu adanya kalau ada transaksi saja, maka nanti eh, baru ada transaksi. Oke, mudah ya Bapak Ibu sekalian ya. Izin Mas, kalau untuk Ya, sell limit itu gimana Mas ya? oke kebalikannya saya limit ya. Jadi saya Ya, limit ini tadi buy limit. Oke, saya pilih pairs atau mata uang yang lain ya. Buy limit ya. Saya limit. Oke. Oke, ini pakai USD CHF ini contoh ya. Oke, kita lihat. Kita mau sell limit. Jadi, misalnya ini kita lihat harga mau turun nih, ya. Ini analisa saya. Saya nggak usah bahas analisanya gimana ya, karena nanti akan panjang. Ini analisa saya USD CHF ya untuk pergerakan yang lebih panjang akan turun, gitu ya. Akan turun nih. Saya mau sell, tapi saya nggak mau sell di harga sekarang, ya. Karena menurut analisa saya nanti naik dulu dikit, gitu ya. Naik dulu dikit, baru pas lagi naik, disitulah saya akan sell, kayak gitu ya. Misalnya gitu, misalnya gini. Oh ini naik dulu, ya, baru nanti akan turun, gitu ya. Jadi saya mau pesan harga pas lagi naik. Ya namanya juga analisa, bisa aja salah ya. Oke, oke. Jadi gini, jadi caranya gimana? Jadi kita mesen harga di atas. Sekarang kan 8981. Saya mau pesan harga di atas 10 pip atau 15 pip atau terserah mau. Yang penting harganya di atas ya. Ya jaraknya 10 pip ya dari harga yang bergerak karena ini adalah pesan harga pending order. Jadi sistemnya memang dibuat begitu ya. Jadi minimal 10 10 harga 10 poin dari harga atas atau harga bawah untuk pesan pesan harga ya. Oke. Oke, oke. Ya, jadi lanjut ya. Oke. Jadi gimana Bapak Ibu? Saya praktekkan ya. Oke. Lihat ini. Market execution diganti pending order jadi sell limit. Jadi pesan harga sell tapi harganya minta di atas gitu ya. Harga sekarang 8981 tambahin 15 poin di atas 0 titik berarti berapa? 8995 gitu ya. Oke. Lalu SL-nya ke atas lagi misalnya 20 pips 0,90 ya. 90 20. Oke, profit ke bawah 0,89 dari 95 berarti 75. Nah, oke. Karena dia berhasil sistemnya berarti oke. Tapi kalau misalnya nggak mau diklik itu tandanya ada angka yang salah yang kita masukkan. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Oke, Bapak Ibu bisa ya. Jadi kalau buy instan ya tinggal klik buy dan sell. Tapi pending order, misalnya mau pesan harga buy limit atau sell limit, ya dari sini tinggal diganti aja. Ya market execution-nya diganti. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin udah cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, saya serahkan dulu kepada Mbak Bella ya. Nanti bisa lihat di video-video Java ya. Silakan Mbak Bella. Oke, terima kasih Pak Sandy udah jelasin materi hari ini. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup webinar hari ini ya. Untuk selengkapnya kita juga bisa lihat video edukasi di YouTube channel Java Global Features. Oke, terima kasih Pak Sandy hari ini sudah menjelaskan materi webinar hari ini, fitur-fitur di MetaTrader 5. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertanya di webinar hari ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu jadi lebih paham tentang fitur-fitur di MetaTrader 5. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, bisa menghubungi tim kami dari Java Global Features. Untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk join sekarang di Java Global Features, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula hari ini. Dan kita juga ada event lain seperti live trading gold setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 siang, dan live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Jadi untuk Bapak Ibu yang nanti udah trading dan mau trading bareng analis buat dapetin analisa-analisa, langsung join aja live trading di Java. Untuk Bapak Ibu yang nanti udah join juga ada private coaching, layanan support market update, dan sinyal setiap hari di grup Java Traders Community. Oke, terima kasih semuanya. Semangat terus tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Terima kasih. Terima kasih. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.